Allah sebutkan dalam surat Nuh, kaum Nabi Nuh berkata, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira. Mereka kaum Nabi Nuh saling mewasiatkan di antara mereka, ayo jangan tinggalkan sembahan-sembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan berhala-berhala kalian. Berhala-berhala mereka itu apa? Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, 5 orang. Itu nama-nama berhala mereka. Mereka saling menguatkan. Ahli syirik, ahli kesyirikan saling bahu-membahu, saling mengingatkan di antara mereka. Ya, seharusnya ahli tauhid juga demikian, bukan saling menjatuhkan, tapi saling apa? Menguatkan. Baik, siapakah 5 orang ini? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Al-Bukhari menjelaskan tentang hakikat 5 orang ini. Kata Ibnu Abbas, haula'i asma'u qaumin salih, qaumun salihin min qaumi Nuh. Haula'i asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Ini 5 orang ini adalah nama orang-orang saleh dari kaum Nuh. Falamma matu, tatkala mereka meninggal dunia, auha syaitan ila qaumihim anin sabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Waktu mereka meninggal dunia, syaitan mewahyukan kepada mereka, bangunlah patung-patung di atas majelis-majelis yang biasa mereka duduk, memberi ceramah, mungkin berzikir. Buatlah patung-patung dan namakan dengan nama-nama mereka. Jadi, syaitan waktu ingin menjerumuskan mereka dalam kesyirikan bertahap. Ada rencana jangka pendek, ada rencana jangka panjang. Rencana jangka pendeknya bikin dulu patung-patung. Tujuannya apa? Untuk mengingat keluar mereka semangat beribadah, untuk motivasi. Fafa'alu wa lam tu'bad, maka mereka pun kerjakan wasiat syaitan. Mereka bikin patung-patung sebagai kenangan, ya, dan belum disembah. Kemudian kata Ibnu Abbas, falamma mata ulaik wa nusiyal ilmu ubidat. Tatkala generasi yang membangun patung-patung tadi akhirnya meninggal, datang generasi-generasi berikutnya dan ilmu dilupakan, tidak ada lagi mengingatkan tentang tauhid, akhirnya patung-patung tersebut disembah. Demikian cara syaitan menjerumuskan orang dalam kesyirikan. Oleh karenanya, inilah hakikat kesyirikan mereka. Dan inilah awal kesyirikan terjadi di alam semesta di zaman kaum Nabi Nuh. Dan sebabnya adalah pengkultusan terhadap orang-orang saleh. Oleh karena Ibnu Hajar rahimahullah berkata, sebab kesyirikan, asal kesyirikan adalah pengkultusan terhadap orang-orang saleh. Dan ini benar. Untuk perhatikan, kaum Nabi Nuh syirik gara-gara pengkultusan terhadap orang-orang saleh. Kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara sembahan mereka orang-orang Quraisy adalah Lata, dan Lata kata Ibnu Abbas kana rajulan yalitu sawiqa lil hujjaj. Lata itu orang baik. Dahulu dia suka membuat makanan, dia bagi-bagikan gratisan kepada jamaah haji. Orang baik, ketika dia meninggal dibuat patung di atas kuburannya. Dia juga orang saleh. Nah, orang-orang Nasara, siapa yang mereka sembah? Nabi Isa alaihissalam. Orang saleh atau bukan? Orang saleh. Yahudi mereka menggantungkan Uzair. Uzair juga adalah orang saleh, ya. Demikian juga agama-agama yang lain. Kita katakan Buddha. Buddha juga mereka mengagungkan seorang yang mereka anggap saleh, itu Siddhartha Gautama. Nanti ada Lao Tse, ada Konghucu dan yang lainnya. Ini orang-orang bijak, orang-orang baik. Jadi asal kesyirikan seluruhnya karena pengkultusan terhadap orang-orang saleh. Yang anehnya, waktu orang-orang saleh ini masih hidup, mereka belum disembah. Penyembahan terjadi setelah mereka meninggal dunia atau Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian terjadi penyembahan terhadap mereka. Waktu Wat, Suwa, Ya'uq, Yaguth, Ya'uq wa Nasra ini masih hidup, tidak ada yang sembah. Kapan disembah? Setelah mereka meninggal dunia. Lata waktu masih hidup tidak disembah. Nabi Isa waktu masih hidup belum diangkat oleh Allah, belum disembah. Siddhartha Gautama waktu hidup juga tidak ada yang menyembahnya. Makanya ada risalah S3 di Universitas Madinah tentang agama Buddha. Disebutkan bahwasanya Buddha waktu dia masih hidup, para sahabatnya tidak ada yang menyembah Buddha. Mungkin di zaman tabi'in juga enggak ada yang menyembah Buddha. Setelah lama baru kemudian akhirnya Buddha disembah. Setelah dia meninggal kemudian diangkat menjadi Tuhan oleh para pengikut yang berlebih-lebihan dalam mengkultuskan Buddha ya. Oleh karenanya para hadirin yang telah Subhanahu wa taala, makanya saya katakan karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu ketat tentang masalah ini. Jangan sampai seorang berlebihan terhadap orang saleh. Rasulullah SAW berkata, "La tutruni kama atratin nasara bin Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh." Jangan kalian berlebihan kepada aku sebagaimana orang Nasara berlebihan kepada Nabi Isa. Sungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Katakanlah Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Tidak boleh berlebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.